Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada satu penyakit yang berbahaya yang mungkin dapat menimpa semua manusia, di mana penyakit ini apabila terus ada pada seseorang, maka penyakit tersebut akan mengantarkan orang tersebut kepada keburukan, bahkan kepada kesengsaraan, baik di dunia ataupun kesengsaraan di hari akhirat kelak. Penyakit apakah itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Yaitu al-kasl, malas. Penyakit malas. Mengapa penyakit malas ini sangat berbahaya? Karena yang pertama, malas merupakan sumber segala keburukan. Orang Arab berkata, al-kaslu kulluhu syarr. Malas itu seluruhnya adalah kejelekan. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kejelekan-kejelekan itu pada umumnya dihasilkan daripada sifat malas. Kebodohan adalah merupakan sebab dari kemalasan. Kefakiran dan kemiskinan pada umumnya diakibatkan oleh kemalasan. Dan kesengsaraan juga merupakan hasil dari kepada kemalasan. Orang yang malas, orang yang tidak mau bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, hasilnya adalah kebodohan. Orang yang tidak sungguh-sungguh dalam beribadah, hasilnya adalah kesengsaraan di hari akhirat. Ini poin yang pertama. Yang kedua, mengapa sifat malas ataupun penyakit malas ini menjadi suatu hal yang berbahaya yang harus kita hindari? Yang kedua adalah karena Rasulullah SAW berdoa untuk dihindari dari segala sifat malas. Dalam doanya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka minal ajzi wal kasal. Ya Allah, kata Rasulullah SAW, aku berlindung kepadamu dari ketidakmampuan, kelemahan, dan sifat malas. Para hadirin, para pendengar, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW selaku orang yang maksum, yang kehidupannya langsung diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih berdoa agar dapat dilindungi dari sifat malas. Maka tentunya kita sebagai orang biasa harus lebih sering berdoa kepada Allah untuk terhindar dari sifat malas. Dan secara tersirat dapat kita simpulkan ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terhindar dari sifat malas, memberikan isyarat kepada kita bahwasanya sifat malas itu sangatlah berbahaya sekali. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah, Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya kaum muslimin itu disunnahkan untuk terus berdoa kepada Allah terhindar daripada sifat malas. Yang ketiga, yang menjadi sebab mengapa penyakit malas itu sangat berbahaya bagi seseorang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran bahwasanya sifat malas itu merupakan sifatnya orang-orang munafik. Dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka berusaha menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, tetapi Allah juga menipu mereka.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, wa iza qamu ilas sholati qamu kusala. Dan mereka apabila mendirikan salat, mereka kusala, malas. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, jadi yang tadi pertama Allah mengatakan sifat malas adalah sifatnya orang munafik. Ternyata Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadisnya bahwasanya malas merupakan sifatnya orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, asqalus sholati alal munafikina sholatul isya'i wal fajar. Seberat-berat sholat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bagaimana caranya kita agar bisa terhindar dari sifat malas? Yang pertama adalah kita jauhkan diri daripada dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Hal ini orang-orang terdahulu, sahabat Rasul, sangat perhatian sekali dengan perbuatan dosa, sehingga mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Seorang ulama, Hasan Al-Basri, pernah ditanya seseorang. Dia berkata, "Ya Hasan Al-Basri, saya telah berniat untuk melaksanakan ibadah tahajud pada malam hari. Saya siapkan diriku, saya tidur cepat-cepat, kemudian saya siapkan diri untuk bangun melaksanakan sholat tahajud, tapi ternyata apa yang terjadi? Saya tidak terbangun dan tidak dapat melaksanakan ibadah tahajud." Apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri kepada orang yang bertanya tersebut? Zunubuka qayyadtuka. Dosamu yang mengikatmu sehingga kamu sulit untuk melaksanakan ibadah tahajud walaupun dirimu sudah bersiap untuk melaksanakan itu. Seorang ulama Ats-Tsauri berkata, hampir 15 bulan saya tidak pernah melaksanakan ibadah sholat tahajud. Kemudian ada yang bertanya, mengapa demikian? Ya Syekh, kira-kira seperti itulah. Kemudian dia berkata, hal itu karena dosaku. Pada suatu saat ada orang menangis di hadapanku, kemudian saya berkata di dalam hati, sesungguhnya orang menangis ini adalah ingin mencari perhatianku. Para pendengar yang dimuliakan Allah, seorang ulama, seorang yang abid, hanya berbicara dalam hatinya melakukan perbuatan dosa, suuzon, mengatakan orang tersebut ingin mendapatkan perhatian yang mengakibatkan dia tidak dapat melaksanakan ibadah qiyamul lail selama 15 bulan, suatu hal yang sangat luar biasa. Maka perbuatan maksiat sekecil apapun yang kita lakukan, apalagi yang besar, akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat, sangat luar biasa terhadap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, jika kita ingin terhindar daripada sifat kasal, sifat malas, maka langkah yang pertama yang kita lakukan adalah mari kita jauhkan diri daripada perbuatan dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Para pendengar yang dimuliakan Allah, yang kedua, bagaimana kita bisa terhindar dari sifat malas, yaitu kita paksakan diri kita untuk taat. Sifat manusia itu ataupun tabiat manusia itu yaitu ingin senang, ingin bahagia, ingin rileks. Sedangkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala itu pada umumnya adalah beban, berat. Mengerjakan sholat di masjid pada waktu subuh adalah suatu hal yang sangat berat sekali, di mana kebanyakan orang masih tidur, udara dingin, suasana mencekam dan sebagainya. Maka melaksanakan ibadah subuh, sholat subuh ke masjid adalah suatu yang berat. Maka bagaimana cara kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan memaksakan diri kita untuk taat. Tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan memaksakan diri untuk itu. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kita terhindar dari sifat malas dan kita menjadi orang yang rajin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.